Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi ke-14 ya. Jadi di materi ke-14 ini ada dua materi, yaitu Basic 3D Tracker Kamera. Nah, Basic 3D Tracker Kamera ini di mana nanti kita bisa membuat tracking ya dari video yang udah ada, terus nanti kita tracking videonya, dan kita bisa mensisipkan teks, gambar, atau bahkan aset video lain ke titik-titik video yang ada di video sebelumnya gitu ya, yang sudah di-tracking. Jadi nanti efeknya itu akan nempel terus di tekstur yang sudah kita kunci. Oke, nah untuk permulaan, untuk yang basic, kita akan bikin teks terlebih dahulu, dan nanti si teksnya ini akan kita olah menjadi teks tiga dimensi. Ya, oke, pertama-tama kita buat dokumen baru ya, lalu buat komposisi baru. Untuk nama komposisinya, nah di sini untuk membuat 3D tracking, si ukuran komposisi dan ukuran videonya itu harus sama. Jadi kalau misalkan ukuran videonya itu landscape, berarti untuk komposisinya kita harus bikin landscape juga. Kalau potret, berarti untuk videonya potret juga. Ya, seperti itu. Oke, nah di sini saya ada aset video aset video ya. Di sini videonya drone view. Saya ambil dari YouTube. Nah, nanti akan saya tambahkan teks di bagian sini, ya, yang bagian kosong, sehingga nanti ketika videonya itu berjalan, teksnya dia akan ikut jalan juga, gitu. Jadi nggak stay di situ, ya seperti itu. Nah, videonya ini karena di sini videonya potret, ya, dan ukurannya itu 1080 920, berarti di sini kita harus bikin ukuran yang sama. 1080 kali berapa tadi? 1920. 1920 ya. Untuk frame rate-nya di 30 dulu aja. Background-nya putih, ini bebas sih sebetulnya ya. Terus di sini nggak ada yang harus diubah-ubah, langsung oke. Atau boleh juga komposisinya kita ganti jadi basic 3D tracking ya. Kalau sudah oke, nah jadi nanti di sini kita akan dapat satu komposisi yang rotasinya itu potret ya, dan ukurannya sama dengan video yang akan kita import. Nah, selanjutnya saya akan import video ini, lalu saya akan masukkan ke dalam komposisi. Ini harus pas, karena untuk menggunakan 3D tracking ini, ukuran komposisi dan ukuran videonya ini harus sama. Ya, jadi kalau misalkan berbeda, biasanya nggak bisa atau ada error gitu, jadi nggak bisa dianalisis nantinya, nggak bisa di-tracking. Nah, kalau udah masuk ke komposisi video yang mau kita tambahkan teksnya, kalian buka panel Effect and Preset. Ya, di situ ada panel Effect and Preset, kalian search. Jadi sebenarnya di sini tuh ada banyak sekali efek ya, yang kemarin-kemarin kalian bisa cari efek-efek di sini. Nah, untuk saat ini kita akan cari efek 3D kamera tracker. Nanti akan muncul di bagian perspektif 3D kamera tracker. Kalian drag 3D kamera trackernya, lalu lepaskan di komposisinya, atau pas di videonya boleh, atau di layernya juga boleh. Ya, ini cara buat nambahkan efek, takutnya lupa. Nah, nanti setelah kalian masukin, atau setelah kalian drag, lepas si efeknya, akan dianalisis ya si videonya ini sama Adobe After Effects-nya. Di sebelah sini di efek control kita bisa lihat persentase dari proses analisisnya. Ya di sini udah 80, 90. Oke, apakah bisa? Nah, bisa ya. Jadi kalau misalkan bisa di videonya ini saya zoom ya. Jadi nanti di bagian komposisinya
itu akan muncul poin-poinnya, titik-titik poin ini, di mana kita bisa menambahkan nanti area mana yang mau ditempelkan teks atau video aset lain. Ya, jadi bisa ada di sini, atau di bawah sini, di kentengnya misalkan ya, atau di gedungnya ini bebas sih sebenarnya, bebas bebas pilih. Oke. Terus kalau misalkan ini sering kejadian, nah kayak gini. Jadi kalau ternyata di dalam videonya itu ada dua footage ya, seperti ini. Terus si pergerakannya itu kemungkinan berbeda, dua footage kayak ini biasanya suka error. Ya, jadi untuk menambahkan 3D camera tracker ini harus satu footage gitu ya. Boleh pergerakannya, boleh muter, boleh jalan, follow, panning, pan light itu sebenarnya bebas, tapi untuk footage-nya harus satu. Ya, jadi kalau dua tuh suka ada muncul error seperti ini. Jadi di sini dia nggak bisa dikasih 3D trackernya. Jadi yang akan kita kasih 3D tracker itu di scene yang ini aja, ya di footage yang ini. Oke, di sini saya akan tambahkan, akan seleksi area di sini ya. Di sini ada iklan provider, saya akan seleksi. Jadi nanti teksnya itu di sini dia akan nutupin di ya di sini ya. Jadi nah ini untuk cara menseleksinya kalian tinggal drag aja, kalian klik ya areanya tuh, di drag, klik areanya mana aja yang mau ditempelin. Semakin banyak sebetulnya semakin bagus nanti jadi semakin persisi kayak gini. Nah, tandanya si poin-poin ini udah diseleksi, dia akan berwarna kuning, ya seperti ini. Nah, ini tandanya tekstur warnanya itu udah dikunci dan kita bisa menambahkan efek lain. Nah, untuk menambahkan efek lainnya setelah seperti ini, kalian klik kanan. Di sini kalian bisa tambahkan teks dan kamera, solid, ya ini bentuk untuk apa namanya, untuk gambar, untuk ini pakai solid dulu bisa, terus juga null atau nanti terakhir ya, ini untuk 3D pakai sound shadow catcher atau kamera dan light-nya. Oke, kayak gitu ya. Nah, pertama kita akan kasih teks dulu di sini text and kamera. Nah, nanti di panel apa namanya layer akan muncul layer teks dan 3D kamera trackernya. Ketika teksnya muncul, nanti di sini akan muncul juga teksnya ya di komposisinya. Di sini ada teksnya, terus kalau teksnya kita seleksi, di sini ada posisinya, ada X, Y, Z, ya, ada untuk ke kanan ke kirinya, kayak gini. Ini yang X untuk kanan kiri, terus ada yang Y atas bawah. Nah, karena ini 3D ada Z, jadi Z ini maju mundur sebetulnya. Oke, ya kayak gitu. Nah, si teksnya misalkan sama saya mau dipasin aja di sebelah sini supaya nggak terlalu kepotong ya, tadi kepotong. Terus untuk mengubah teksnya di sini bisa kalian klik dua kali langsung di sininya atau di layernya juga bisa ya untuk mengubah teks. Itu bisa ya. Jadi klik dua kali di layar bisa atau klik dua kali di komposisinya. Nah, misalkan di sini saya kasih teks karena ini Jalan Simpang 5 Bandung. Jadi saya tulis di sini ya Simpang 5. Tapi kalau simpang 5 ini kepanjangan, jadi untuk ukurannya kita atur juga ya. Jadi untuk pengaturan ukuran, warna, dan lain-lain ini sama seperti teks pada umumnya, ada di sebelah kanan. Terus untuk ukurannya kita perkecil sedikit. Kayak kita bikin jadi dua baris. Terus kita pendekin jaraknya ini terlalu jauh. Kayak gitu. Terus jarak antar hurufnya. Sip. Ini bisa kita agak gedein dikit. Oke, ini jaraknya ke kurang jauh. Ini juga kita jauhin dikit. Sip. Nah, untuk teksnya di sini fontnya bisa kita pilih ya, mau yang bold. Terus kalau ini juga sama lah ya, ini mah seperti teks yang biasa kayak gitu. Terus untuk warnanya di sini ada dua pilihan, ada untuk fill
juga ada untuk outline-nya. Tapi kalau outline sih kadang muncul, kadang enggak ya. Misalkan kayak gini. Nah, ini nggak muncul tuh. Jadi nggak pakai outline pun ini nggak masalah. Terus pengaturan paragraf ini sama dan alignment ini sama. Oke, ini saya kembalikan lagi ke Word ya. Nah, jadi seperti ini. Terus buat ngetesnya, dia ikut maju atau enggak, ini kita zoom aja. Kita coba. Oke, kayak gitu ya. Jadi ketika si videonya dia maju, kameranya, si teksnya nggak diem gitu aja, tapi juga ikut nempel di dinding yang tadi kita tentuin ya, si areanya di mana. Kayak gitu. Nah, cuman PR-nya kalau misalkan ada hal yang kayak gini, ada beda scene, kayak gini ya. Nah, ini harus kita potong si teksnya ini sampai sini. Cara potongnya supaya presisi, kita zoom out dulu timeline-nya sampai frame-nya muncul. Terus ini kita geser time indikatornya dikit-dikit sampai scene-nya itu berubah. Nah, ini kan scene-nya berubah sampai sini. Berarti kita harus potong sampai situ. Ya, kita geser ini ke sini, kita zoom out lagi. Nah, di bagian layar teksnya, kita kurangi durasinya sampai time indikator tadi. Kalau kurang presisi, harus kita panjangin. Oke, jadi seperti itu. Udah, lalu kita tes lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti ketika masuk scene berikutnya, dia nggak muncul si teksnya. Jadi cukup sampai scene yang pertama. Kayak gitu. Ya, jadi ini durasinya bisa kita kurangi juga seperti teks pada umumnya. Nah, itu untuk menambahkan 3D tracker secara apa namanya dasar ya. Dan selanjutnya saya akan menambahkan efek 3D supaya si teks ini tuh lebih berisi gitu. Di sini kan teksnya ya polos aja ya, dua dimensi gitu ya. Nah, sekarang saya mau nambahkan efek 3D-nya. Untuk menambahkan efek 3D-nya, kalian harus buka atau expand layar teksnya. Lalu nanti di situ ada pilihan geometry option. Nah, di sini ada extrusion depth, di mana extrusion depth ini tuh untuk ketebalannya, jadi bisa kita tambahkan. Ya, kita tambahkan ya si poinnya di sini masih 00, jadi dia tipis gitu aja, dua dimensi. Kita tambahkan dikit-dikit. Nah, baru dia muncul ya ketebalannya itu. Set, jadi juga jangan terlalu panjang seperti ini ya, jadi jelek. Ini kita kasih ketebalan secukupnya saja, segini misalkan. Di sini juga ada bevel depth ya, tapi ini nggak begitu berpengaruh sebetulnya karena belum dikasih cahaya ya. Oke, segini dulu ya. Misalkan untuk kedalamannya, untuk jadi 3D-nya. Terus kalau kita lihat di sini si teksnya itu dia masih apa ya kayak warna dan cahayanya itu beda sendiri gitu ya dengan videonya ya kayak gitu. Jadi harus kita tambahkan lagi layer eh, apa tadi tuh cahayanya dan bayangan. Jadi di sini kita pilih lagi, ambil lagi si areanya mana ya samain areanya. Set, misalkan segitu, klik kanan. Di sini kita pilih create shadow catcher and light. Oke, nanti kelihatan ya perbedaannya kalau nggak ada shadow catcher dan lightnya eh, dia jadi kayak gini, tapi kalau dikasih jadi lebih, nah gitu ya, jadi ada bayangannya. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Sip, kayak gitu ya. Jadi ini untuk teksnya udah jadi 3D, terus juga trackernya sudah aman.
seperti itu. Dan ini untuk trackernya bisa juga ya, untuk orang, untuk tempat gedung, ini bisa. Cuman nanti mungkin harus satu footage aja, jadi harus per footage, nggak bisa langsung dua kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini suka error nanti karena perbedaan scene, ya, jadi harus diolah lagi. Gitu. Itu paling ya untuk yang materi pertemuan ke-14 ini. Jadi di sini kita menambahkan 3D text dengan 3D tracker, ya seperti itu. Ya kayak gitu dan bisa tinggal kalian tambah nanti shadow catcher dan lightnya supaya si teks ini ambil apa cahaya dan bayangan yang sesuai dengan videonya ya kayak gitu. Nah, mungkin nanti di sini ada juga material option ya. Di sini kalian bisa tambahin material-material optionnya, terus juga supaya lebih menarik, kalian bisa tambahkan juga efek blur. Jadi untuk pergerakannya ada efek blurnya juga. Terus untuk warna mungkin nanti kalian bisa ubah ya di sebelah sini. Warna putih, warna coklat atau apa gitu. Ini bebas untuk warnanya. Nah, kuning juga bisa. Ya, seperti itu. Oke, itu aja untuk materi minggu ke-14. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.